Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muhtaramun rahimakumullah, wal hadirat wal mustami'at wal muhtaramat rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Masjid Asy-Syifa, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Masjid Asy-Syifa, dan yang sama-sama kita hormati dan muliakan para jamaah Masjid Asy-Syifa, calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan kajian, dengan kultum kuliah 7 menit, yaitu kegiatan rutinitas kita setiap hari Rabu. Kali ini ulun akan membawakan satu tema tentang kunci ketenangan hati. Jadi kunci, ada kuncinya. Dalam hidup kita pasti menemukan yang namanya problem, ujian atau masalah dalam hidup. Jadi sebagai orang beriman, kita dianjurkan untuk selalu sabar dalam menghadapi hidup. Karena dalam hidup ini pasti ada yang namanya suka. Kada belawasan suka, pasti juga ada duka. Nah, tetapi ketika kita berduka, ingat Allah itu selalu melimpahkan rahmat kepada kita. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Nah, sesungguhnya rahmat Allah itu ada pada orang-orang yang baik. Nah, termasuk kita di sini adalah semuanya dalam rahmat Allah. Nah, tadi disampaikan kunci. Nah, kunci ketenangan hidup atau kunci ketenangan jiwa, ketenangan hati sama aja. Qalbu, nah, sama. Kalau qalbu itu bahasa Arabnya qalbu. Nah, hati-hati qalbu inilah. Kalau kalbu beda lagi artinya. Kalau qalbu hati, kalau kalbu dog atau anjing. Nah, itu. Yang pertama adalah zikir. Nah, itu pasti zikir ini adalah yang pertama menenangkan hati seseorang. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati ini akan menjadi tenang. Nah, itu zikir. Apalagi yang termasuk zikir, istighfar. Zikir. Terus lagi zikir apa yang bila kita membaca dihapus dosa-dosa kita. Itu tasbih zikirnya. Subhanallah. Cuma membacanya ingat. Membacanya bujur-bujur. Subhanallah. Jangan cepat benar lah. Ya nang subhanallah. Ban loh. Timbul ban bacaannya. Kada lagi subhanallah ban. Kelimpatan cepat. Jadi biasanya berjamaah misalnya membaca, berjamaah tetap santai subhanallah. Amun kecepatan tuh kena lain lagi anunya.
manfaatnya ke dalam hilangkan dosa mungkin bisa bertambah, bisa hitungan dosanya. Soalnya bacanya beda. Subhanallah lawan banallah tadi. Tempat kecepatan. Sebenarnya awalnya sih subhanallah. Nah, ini perlu juga kita perhatikan. Jadi misalnya ada di perkumpulan orang cepat, kita jangan umpat. Biar aja inya ban, kita subhanallah biasanya. Biasanya kan kalau di awal bagus tuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi hendak mengejar kecepatan tadi. Lalu kada ingat lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai puncaknya timbul ban aja lagi. Banloh. Nah, ini bingung malaikat ngapa aja malaikatnya bertasbih. Kenapa jadi ban aja nanti. Nah, itu. Jadi yang pertama tadi zikir dulu. Nah, jadi zikir ini yang pertama. Nah, terus ada sahabat bertanya kepada Rasulullah. Nah, jadi kata sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik ketika seseorang itu meninggal itu, dan apa yang diucapkan?" Nah, lalu kata Rasulullah menjawab, nah, orang itu sangat mulia ketika dia itu membasahi mulutnya dengan zikir tadi. Nah, jadi zikir tadi ingat, istighfar zikir, tasbih zikir. Nah, cuma zikir yang paling afdal tuh fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu la ilaha illallah. Nah, itu. Nah, jadi zikir ini maknanya mengingat Allah. Nah, jadi zikir ini kadang melulu diucapkan lah. Nah, kalau la ilaha illallah kita tahu ada juga yang namanya zikir hati misalnya lah. Nah, bisa kita Allah bisa. Atau ketika melihat sesuatu, nah, ingat bahwa itu adalah ciptaan Allah. Melihat langit yang tinggi, kekuasaan Allah. Nah, itu zikir juga. Nah, artinya mengingat kebesaran Allah. Cuma itu letaknya di hati tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa yang menenangkan tadi? Menenangkan hati. Nah, yang kedua itu adalah sholat. Nah, sholat ini adalah puncak ketenangan. Coba kalau kita lagi banyak masalah atau pusang bawa sembahyang, apian ke masjidnya kan sudah bila pengen ke masjidnya, nah, hawanya lain sudah pada di sana. Ada ketenangan, dingin, rasa hati ini dingin, nyaman gitu. Nah, jadi pertama sholat itu menenangkan karena di sana banyak sekali rahasia-rahasianya tadi. Orang yang sholat ketika dia mengangkat takbir Allahu Akbar, fokus dia dengan bacaan itu akan membuat tenang. Nah, jadi tomaninah duduk yang jelas. Ya, jadi sholat itu harus tomaninah supaya ketenangan itu dapat. Sebenarnya sholat itu latihan tenang. Kalau orang sholat itu pasti tenang. Kalau ketika sholat atau setelah sholat tapi hatinya masih pusing, berarti perlu diperbaiki sholatnya. Nah, karena orang yang sholat itu pasti hatinya akan tenang tadi. Jadi Allahu Akbar, ruku, sami Allah liman hamidah, bertahan. Nah, tomaninah ini yang akan menghasilkan ketenangan tadi. Menghasilkan jiwa yang tenang. Nah, jiwa itu kan nafs, kalau bahasa Arabnya kan nafs. Nah, jadi kalau orang sholat itu sebenarnya dia latihan untuk bagaimana supaya jiwanya itu tenang. Nah, atau dikenal dengan sebutan nafsul mutmainnah. Nah, itu jiwa yang tenang. Nah, jadi kalaunya sudah terlatih, dia sholat dengan tenang, dengan tomaninah, dengan khusyuk, maka dia akan menghasilkan ketenangan yang abadi tadi, yaitu nafsul mutmainnah. Nah, dan ketenangan yang nafsul mutmainnah ini akan membawa dia kepada meninggal dunia dalam keadaan tenang. Karena latihannya tadi sholat. Nah, dalam surah Al-Fajr kan dijelaskan, kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, itu nafsul mutmainnah
Mendekatlah kepadaku, kata Allah. Masuklah jiwa tenang ini ke dalam surgaku. Nah, jadi orang yang sholatnya tenang itu akan mendapat derajat nafsul mutmainnah. Ketika dia mampu istiqomah nafsul mutmainnahnya, nah itu yang akan menarik dia kepada surganya Allah. Nah, jadi penting kita sembahyang nih, tenanglah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, ini sembahyang harus ditingkatkan, sunat-sunat. Sembahyang tarawih, nah ini penting tarawih lah. Nah, ini kalaunya misalnya kita di kampung-kampung kah di manakah, cari langgar atau musola yang stabil aja, jangan cepat badan. Nah, kayak misalnya di Jombang kan ada orang sembahyang. Itu 7 menit tuntung, kurang 7 menit. Itu laju banar. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kenapa itu? Ibaratnya tuh jika model kita ibaratkan bahan bakar tuh kada lagi bensin tuh Pertamax turbo. Jadi laju. Jangan dituruti lah. Cari yang santai aja bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bertahan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu aja biar lambat. Tapi tomaninah. Nah, jadi yakinlah. Nah, jadi mungkin 2 itu sajalah. Nah, kayak supaya kita tuh mendapatkan jiwa-jiwa yang mutmainnah tadi, atau jiwa yang tenang. Nah, ketika jiwanya tenang, otomatis pikirannya pun akan tenang, menghadapi dunia lebih tenang. Nah, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.